dalam flyer acara kompak siang ini, ya, Zoom kompak siang ini, kita akan lanjutkan dengan sharing firman Tuhan yang sudah diarahkan bagi kita. Ya. Jadi semua nanti akan diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan, apa yang kita bisa sharingkan tentang kebenaran, tentang teguran, tentang perbaikan, dan tentang rencana kita ke depan. Saya akan bacakan untuk kita semua kitab Efesus 1. Ya. Kitab Efesus, ya, surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ya, di bawah perikop kekayaan orang-orang yang terpilih, ya, dimulai dari ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmah dan pengertian. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya. Itu firman Tuhan yang diarahkan ke kita pada siang hari ini. Saya akan bacakan prolognya untuk kita bersama, ya. Renungan kita untuk siang hari ini itu dari Efesus yang pertama tadi kita baca bersama, ayat Efesus 1 ayat 7-15. Renungannya ialah materai merupakan tanda sah kepemilikan seseorang atas sesuatu. Dalam renungan hari ini kita mengetahui bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang percaya sebagai bukti kepemilikannya. Dengan demikian, Roh Kudus dengan demikian Roh Kudus itu adalah materai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa. Melalui penebusan itu, kita menjadi milik Allah, dan Allah memeteraikan kepemilikannya dengan sah atas kita dengan Roh Kudus. Dengan demikian, kita dapat menggenapi visi Allah atas gerejanya di bumi dan mendapat jaminan akan hidup kekal yang dijanjikan Allah. Roh Kudus adalah jaminan kita untuk mengalami seluruh pekerjaan Allah. Ya, itu renungan untuk kita siang hari ini. Dan kita akan masuk dalam breakout room, Pak Andre. Oke, iya. Oke. Sudah? Sudah. Ibaratnya lanjut, Bu. Saya lanjutnya ada Ibu Ariance. Selamat welcome back Bu Ariance, Iya, dari breakout room, ya. Iya. Ya. Saya lanjut tinggal sedikit kok. Oke, nggak apa-apa.
Jadi ya untuk kalimat pengajakan mungkin kurang tepat aja maksudnya ya. Karena sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada, namun tidak diaktifkan. Itu aja sih kuncinya. Sehingga kurang tepat kalau dikatakan yang seperti tadi. Bagi saya seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Oke, ya. Terima kasih, Bu Ariansyah. Mungkin dijelaskan Pak, yang kurang tepat Ya. apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan, saya bisa mungkin. Ya, Pak Bambang. Ya, Sering gimana, dalam Pak? ibadah itu ada WL pada waktu pujian mau penyembahan itu WL katakan mari kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita. Itu jadi masalah, Pak. Mohon izin Pak Bambang, saya lengkapi pertanyaan saya berdasarkan Efesus 1 ayat 13. Saya bacakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ada kata-kata ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dimeteraikan. Berarti lengket ya. Tetapi mengapa di ibadah-ibadah WL selalu mengatakan, mari Bapak Ibu undang Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Undang Roh Kudus masuk ke dalam. Lalu bagaimana dengan ayat 13 itu? Bahwa mengapa Roh Kudus diundang? Bukankah ketika kita percaya Yesus, dia dimeteraikan di dalam hati kita? Nah, itu pertanyaan saya tadi, Pak Bambang. Pak Karel sudah menjawabnya. Coba silakan Pak Bambang, bagaimana? Oh ya, baik Bu. Jadi perlu kita mengerti dulu tentang metrei ya. Metrei itu apa sih metrei? Metrei itu sama juga kita bicara tentang kuasa. Contoh sekarang, misalkan kita ada perjanjian, ya dalam perjanjian itu kalau tidak ada metrei tidak sah menurut hukum. Jadi arti metrei itu adalah kuasa. Dari kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi ketika kita percaya, tapi tidak cukup dengan percaya itu kalau menurut saya, karena itu ada konteks yang sebelumnya yang harus kita baca. Ya, tetapi secara including, secara keseluruhan, pengertian yang bisa menjamah semua itu tentang Injil keselamatan, yaitu firman Allah yang benar itu. Jadi itu mencakup keseluruhannya. Ketika kita percaya, ya, ketika kita percaya tentang firman Allah, kebenaran yang sangat kita percaya dengan iman, ya, hati kita dengan iman, dengan mengucap dengan kata itu kita bahwa firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, bahwa firman itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri itu, bahwa Yesus itu adalah Allah, Raja dan Tuhan Juru Selamat kita. Itu harus kita imani. Maka ketika kita memiliki itu, maka kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tetapi tidak cukup itu, Bu. Tadi kan kita harus tinggal di dalam Dia. Ya. Tadi kalau kita baca sebelumnya itu di ayat berapa itu? Di Efesus tadi, Efesus 1 tadi. Itu kan mengatakan harus kita tinggal di dalam Dia. Ya. Jadi Efesus 1 ya, sebentar saya buka lagi itu. Kan kita harus tinggal di dalam Dia di ayat yang ke 11, aku katakan di dalam Kristus. Artinya kita harus hidup di dalam Kristus. Maka akan ada dialah kami mendapat bagian dijanjikan. Apa itu? Ya Roh Kudus itu dimeteraikan kita. Ya. Jadi artinya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita kan kudus. Harus kudus, Bu. Karena Allah itu kudus. Tidak tahukah kamu adalah aku kudus? Kalau kita tidak hidup dalam kudus, meskipun di sini dikatakan hanya sepenggal kata, yaitu di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan itu tidak berdiri sendiri, percaya itu secara keseluruhan firman Allah kebenaran, ya firman Allah ini Alkitab ini, Ibu. Kalau menurut saya
Jadi ada kuasa, memang kita harus minta kepada Tuhan. Jadi setiap orang masing-masing tidak akan sama. Mungkin saya belum bisa apa istilahnya mendatangkan Roh Kudus meskipun saya percaya, tetapi yang lain apakah benar saya hidup dalam kesucian hati kita meskipun saya percaya seperti yang kita baca di dalam Efesus ini, kalau kita lengkap ini ya dari ayat ke-7 itu kan ya itu luar biasa itu. Jadi kalau kita mau dimeteraikan Allah, hiduplah kita dalam kekudusan. Karena tidak tahukah kamu adalah bait Allah yang kudus. Jadi kalau kita menghadap Allah tidak kudus, ya kita nggak akan dapat tuh. Kalau menurut saya nggak akan dapat turun Roh Kudus. Tidak akan dimeteraikan. Tidak, tapi yang jelas tidak cukup dengan percaya saja. Tetapi harus ada yang lain, yang persyaratan yang harus kita. Ya itu kira-kira menurut saya. Baik Pak Bambang, terima kasih atas jawabannya, sangat memberkati. Makasih Pak. Ya. Silakan Pak Andre. Ya, silakan. Siapa yang belum sempat sharing tadi di room 1, room 2? Ada 2 room saja ini. Oh ya. Ya. Tadi Saya pikir Bu Yurita. Bu Yurita, oke. Ya, ada terakhir tadi tanya Ya. ke saya, tapi karena sudah waktunya habis. Waktu habis ya. Iya, iya. Oke. Ya, apa yang mau ditanyakan Bu Yurita? Saya dengarnya resek-resek ini, hujan gederes banget ini. Tapi bagus Bu Pak, Yurita. suaranya Ya. luar biasa. Ya mudah-mudahan nggak mati lampu. Ya, Bu Yurita. Tes 1, 2, 3. Iya, saya kira sama Pak yang ditanyakan Ibu tadi yang dengan Bu Yurita, bagaimana peranan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Juga sama saya katakan bahwa kalau boleh dibaca, ya maaf nih Pak, saya terpaksa mengeluarkan firman agar supaya tidak ngomong-ngomong saja. Nanti Ibu siapa tadi yang tanya? Yang Arianca. Ibu Ria. Ya, Beranca itu bisa dibaca di dalam 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18, kemudian 2 Korintus 7 ayat 1. Bagaimana kita memperoleh Roh Kudus itu. Sesungguhnya masih banyak juga di 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 19. Tidak tahu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi tadi juga tanya bagaimana Pak kalau kita berarti setiap orang belum tentu memiliki Roh Kudus. Ya betul, karena kita karena Roh Kudus itu akan ada di dalam kita ketika kita hidup kudus, dan itu kebenaran firman Allah dalam 1 Korintus 6 ayat 19, kemudian 1 Korintus 3 ayat 19, kemudian di 2 Korintus 7 ayat itu kan katakan bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Ya, nah untuk kita dimeteraikan Roh Kudus itu ya kita harus hidup kudus. Nah, bagaimana kita hidup kudus? Ya tadi itu termasuk kita harus percaya, tinggal di dalam Dia, ya. Banyak hal yang harus kita penuhi. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ya. Bu Yurita, Bu Arianca saya belum dapat nomornya ini. Ada yang dapat nomornya? Bu Arianca. Selamat bergabung Bu Arianca. Dapat kompak dari mana? Dari Zoom kompak dari siapa? Dari Buria. ini Ibu Ria. Oke, Bu Ria berarti ada. Oke. Ya, nanti kita undang lagi. Kita ada di kompak Zoom ini setiap hari Senin sampai Kamis saja Bu Arianca. Ini Bu Arianca Katopo apa ada hubungan dengan penulis yang terkenal tuh ya? Pak Artiles almarhum. Siapa itu? Katopo juga kan? Iya, satu marga aja. Ya mungkin ada kali Pak namanya satu marga iya, ya. iya. Dari Manado ya? Iya betul. Iya. Ini penulis terkenal ya. Iya. Iya. Ya, oke. Ya. Sekarang tinggal di Manado, Bu? Balikpapan. Saya Balikpapan. Tetangganya Ibu Noni ya? Iya, sama satu kota Kak sama. Satu ya, sudah. Bu Noni, iya. Ya. Oke, selamat bergabung Bu Arianca. Ya. Anda bukan orang asing di sini ya. Anda satu keluarga. Ke dalam keluarga Allah kita di sini ya, tetap
tetap tegar di masa sukar. Ya. Oke. Amin. Ada yang mau disampaikan Ibu Yurita tadi belum ya? Belum sempat ya? Tadi Pak Bambang ya? Bu Yurita, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Saya sudah lupa pertanyaannya. Oh, tadi sharingnya sudah selesai kah? Saya sudah selesai, tapi kayaknya tadi ada yang mau saya tanyakan, tapi saya lupa. Ah, ya. Nah, seperti itu. Suka Nanti lupa. pas nanti kalau pas ingat langsung ini aja di grup. Di grup. Iya. Terima kasih Ya, banyak. Tanya di grup boleh. Ya. Tadinya saya nggak mengerti tentang kesaksian, jadi saya suka paksakan orang untuk bersaksi. Ayo bersaksi. Maksudnya selagi kamu masih hidup nih, mumpung nih kamu masih hidup nih. Nanti kalau Tuhan sudah panggil, kamu nggak ada kesempatan bersaksi. Pikir saya begitu. Nggak ada kesempatan bersaksi, tidak ada kesempatan selama di dunia ini. Kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita untuk mengejar perkenanan Tuhan. Tapi permasalahannya kan cuma satu, Pak. Kalau misalnya saya membaca firman itu ada yang begini, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Bayangin, Oh, Matius 7 itu. Matius 7 itu, 21 sampai 23. ya saya sampai takut begitu loh Pak. Iya. Sampai takut itu yang terjadi ya. Orang sibuk cemberut-cemberut, orang sibuk belagu, orang sibuk dengan keegoisannya dia, benci, marah, dendam, apa segala. Kok kamu sibuk sama kehidupan membenci orang, tidak tulus sama orang, seenaknya sama orang. Kenapa kau tidak pergunakan waktumu untuk mengejar bagaimana Tuhan berkenan terhadapmu? Amin. Dengan adanya orang itu dengan cemberut-cemberut atau belagu-belagu, itu kan berarti kan Tuhan nggak berkenan padanya. Tapi saya yang gemes kadang-kadang. Ayo, kamu itu salah cemberut-cemberut, kamu itu salah nggak? Dalam hati saya bukan saya menghakimi, tapi saya ingin mengingatkan orang itu, jangan begitu. Kadang-kadang orang salah persepsi. Oh, nih cewek pura-pura baik. Oh, nih ibu pura-pura baik. Nah, begitu loh. Padahal saya nggak begitu maksudnya. Maksud Ya, saya oke. itu, loh kamu kok udah apa nanti kalau Tuhan panggil kau sewaktu-waktu apa siap? Apa kalau Tuhan panggil sewaktu-waktu jangan sampai nanti Tuhan bilang enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Nah, itu yang saya takut, Pak. Iya. Jadi saya paksakan orang itu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Apalagi saya lihat suami saya karakternya itu sangat berubah dari orangnya egois apa sekarang lebih lembut, lebih baik lah pokoknya buah-buah roh ada di dalam tubuhnya dia. Lah udah kamu saksikan aja. Saya pikir bersaksi itu gampang. Kamu tinggal ceritakan aja apa perubahan dalam kehidupanmu. Tapi dia selalu bilang belum siap. Tapi saya paksakan. Nah, tapi saya baru mengerti kalau itu bukan gerakan dari Roh Kudus, nggak akan bisa orang itu bicara. Oh, saya baru mengerti tadi. Oh, ternyata kalau bukan tuh Roh Kudus yang menggerakkan dia nggak ada mampu atau nggak ada kekuatan atau ada rasa malu atau ada rasa apa belum siap. Baru Ya. saya mengerti itu yang saya mengerti di kompak ini. Oke, Kemarin di oke. Gepas pertanyaan itu sama, tapi saya masih kurang puas karena saya belum mengerti. Karena saya Oke. belum mengerti, makanya saya tanyakan lagi di kompak begitu. Terima Ya. kasih atas Oke. penjelasannya. Terima Bu Yurita kasih banyak. tadi di breakout room 1 ya, Ya sama Iya. saya, Pak. sama Pak Bambang ya. Itulah. Iya. Saya sengaja Itu tempatkan Bu Yurita dengan Pak Bambang. Pasti ada pertanyaan. Pak Bambang pasti. Pertanyaan tadi yang terakhir kalau tidak salah gini Pak, pada waktu dia di Kepas, dia menanyakan tentang saksi, terus dijawab Bu Teti bahwa bersaksi itu terbatas begitu kalau tidak salah ya. Ya begitu Bu Yurita. Oh iya benar-benar. Kesaksian itu terbatas, katanya dia bilang begini, kesaksian yang bersifat pribadi yang membuat kita istilah kata kita malu atau pribadi kita misalnya contoh kasarnya nih misalnya tentang perzinahan atau tentang kita pernah percabulan atau kita pernah main dukun atau pernah apa itu yang kira-kira bikin malu kita itu sebaiknya tidak usah disaksikan. Nah, sedangkan saya pernah ikut di salah satu gereja
bolehlah dibilang gereja Abalauf itu dibilang kesaksian itu ada apa, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi kita harus terbuka, kita harus menceritakan apa segala sesuatu. Misalnya saya pernah seenaknya sama laki-laki misalnya begitu, itu harus diceritakan supaya orang itu jangan, orang lain yang Mencontoh ya, berlaku demikian mencontoh ya. jangan lagi berbuat seperti itu Ya. gitu. Karena contohnya saya, kenapa? Oh itu Ya, ternyata merugikan kita ke Ya, depannya. betul lah. Pada saat kita Ya. tua baru kita ngerasa, ih amit-amit deh kok aku kayak begitu banget ya. Nah seperti itu. Setelah Ya. saya usia 45 tahun saya baru tahu. Ya. Dulu saya berpikir kekayaan orang tua saya tidak pernah habis. Ya. Jadi saya berpikir tuh seenak-enaknya sama orang. Karena Alright. saya punya fasilitas dari orang tua saya, kendaraan, keuangan, terus apa semuanya ada. Dan masing-masing anak itu mendapat kendaraan masing-masing gitu. Terus pada saat orang tua saya meninggal dan saya harus menghadapi kehidupan sendiri, loh ternyata Mas, ya ampun jauh banget kehidupan saya sekarang sama kehidupan saya yang dulu ya. Saya terkaget-kaget loh Pak, benar-benar. Oh Ya. benar-benar saya udah Oke. keterlaluan sama Bu Yurita, orang. Bu Yurita kan kesaksian nanti minggu depan kan? Ya, kesaksian Iya, minggu depan aja. Ini cerita iya. cerita Terima Efesus. kasih. ya. Nah, cerita Efesus 1 ya, cerita ya. Ini Bu Yurita kan Ya, terima kasih memang saya sudah dijelaskan. jadwalkan. Kalau nggak salah minggu depan ya, 11 September. Ya, itu Ya. dijelaskan itu saya terima Ya, kasih Bang. nanti bisa cerita lebih jauh lagi dan pasti banyak Bu Yurita akan banyak dihujani pertanyaan-pertanyaan. Ya, ya. Terutama Waduh, itu iya. dia tuh yang saya takut. itu nggak apa-apa lah, kan itu sudah berubah. Itu berubah. Perubahan itu bukan suatu perubahan sampai terjadinya perubahan. Betul nggak? Ya, karena perubahan adalah awal dari pemulihan. Oke, kita kembali ke laptop. Ngomong-ngomong, ada yang mau ditambahkan nggak tadi? Sebelum saya masuk ke sesi lain. Oke, kalau nggak ada, Efesus 1:7-14 ini berbicara tentang apa sih? Ya, tentang berkat-berkat rohani yang kita terima kan dalam Kristus, termasuk apa? Penebusan dosa dan kasih karunia yang melimpah ya, dan jaminan hidup kekal. Ya, tentu saja kita harus hidup di dalam Kristus seperti kata Pak Bambang tadi kan kalau hidup di luar Kristus kira-kira ada nggak? Nggak ada. Ya, inilah jaminan hidup kekal karena Rasul Paulus kan mengingatkan jemaat di Efesus kan bahwa mereka telah ditebus ya melalui darah Kristus, menerima pengampunan dosa dan penting lagi dimeteraikan oleh apa? Roh Kudus sebagai apa? Jaminan warisan yang kekal. Jadi kita harus jaga. Kita sudah ditebus kan, maka pantaskanlah dirimu sebagai anak Tuhan. Pantaskan dirimu masing-masing sebagai hak pewaris tahta kerajaan surga. Kalau bermain-main dengan anugerah ini, kira-kira pantas nggak kita? Jawab sendiri-sendiri. Jadi selama kita sudah ditebus, jadi pantaskanlah dirimu masing-masing untuk menjadi anak-anak Allah, mendapat karunia anugerah keselamatan. Amin. Oke, lanjut Pak Karel. Ya, terima kasih Pak Andre ya. Kita lanjutkan sesi ini. Dan menarik ya, Efesus 1 ini menarik sekali. Untuk kita bahas bersama ya. Ada kata tinggal di dalam Kristus. Beberapa kali dikatakan itu menarik untuk kita bahas. Ya. Saya bersyukur, terima kasih untuk kebersamaan kita sampai dengan siang sore hari ini. Balikpapan tuh sama jamnya sama kita ya? Ya Pak Andre? Tes, saya nggak dengar Pak. Hujan deras banget ini. Kenapa Pak? Oh ya, oke. Ya. Apa itu Pak? Pak Karel apa Pak? Selisih 1 jam Pak Karel.
Jadi Benar kalau ya? di sana jam Boleh papan jam 1 jam, setengah 1 jam. tiga, di sini Ya, sudah mau jam setengah 4. ya 1 jam bedanya. Boleh papan. Ya. 1 jam ya. Ya, Ya. 1 jam. Oke. Biar saya tidak salah, saya katakan selamat sore aja gitu ya. Betul. Betul sekali. Saya dengarnya kusut-kusut Sore nih. ya. Hujan Ya, deras oke. banget ini, Pak. Ya, oke. Kita akan satu dalam doa bersama ya, dalam United Prayer ya. Kita akan doakan semua ya tentang yang umum itu tentang pelayanan, tentang keluarga kita masing-masing. Mungkin ada yang ingin didoakan khusus ya. Ada pergumulan khusus misalnya ada yang sakit atau yang apa gitu ya. Saya disebutkan namanya siapa atau pergumulan Saya apa itu silakan. Pak Andre. Ya, Pak Bambang, silakan. Ya, Silakan. saya Pak Karel. Jumat 2 hari lagi saya kontrol lab ini. Oh ya. Kontrol. Tuh, ya. Ya. Untuk Kepastian Batu Empedu ya. ya Batu Empedu ya. Ya. Bukan batu Saya kali. batu, Pak. Ya, saya punya batu, Pak. Saya bukan batu Empedu, Pak. Batu cincin, Pak. Mahal harganya, Pak. Batu penjuru, Pak. Batu menjuru. Amin. Batu karang lagi. Nah, kita doakan Pak Bambang ya. Hari Jumat nanti ada untuk operasi Batu Empedu. Yang lain ada Ibu Ria? Bukan operasi, Pak. Dia kontrol saja. Nah, kontrol Kontrol dulu. saya. Kontrol Kontrol dulu, Pak. dia. Kontrol ya. Baru kontrol. Oh, Ya. Nah, mudah-mudahan nggak perlu operasi lah dengan darah Kristus. Amin. Amin. Luar biasa. ya. Ibu ya kita terus dukung ya pemulihan Pak Henry. untuk Pak Henry ya. Pak Henry Pemulihan Pak Setiawan. Henry ya. Saya doakan terus. Ibu Lia mungkin ada didoakan? Ibu Nggak ada, Pak. Ariance? Terima kasih. Terima kasih Ibu Ariance. Aryan Cekatopo. Halo. Iya, Pak. Ada yang mau didoakan, Bu? Oh, sudah. Yang ini aja. Ya biasa rumah tangga, anak-anak kayak gitu. Ya, saya ingat namanya Ariance itu nama mama saya itu Ariance, Bu. Oh, Bapak Manado, Pak Karel ya. Bukan, dari STT, Bu. NTT. Oh, NTT. NTT. Ya, di sana juga ada Mince, ada Ariance. Ada Itu kan Wisa. peninggalan nama-nama ini. Belanda. Ce itu Belanda. Belanda. Ce. Holland Spreken. Ada Wisa, Nonce. Nah, itu. Pak Bapak tahu itu. Soal cewek-cewek, Bambang nomor 1 itu. Oke ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Saya akan berdoa untuk kita semua dan mohon kesediaan Ibu Ria menutup kita dalam doa. Baik, Pak. Ya, Ibu Ria itu doa ya. Saya akan doakan kita semua. Mari kita berdoa. Bapak yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian di dalam segala kehidupan kami, bahkan di dalam segala suka dan duka kami, Tuhan, kami tahu Engkau ada, karena kami tahu firman-Mu Tuhan bahwa di dalam Kristus kami itu semua sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Kami adalah milik Tuhan. Itu komitmen kami pada siang hari ini, Tuhan. Dan sore ini kami membawa Tuhan ucapan syukur kami kepadamu untuk semua apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami dan untuk apa yang Tuhan akan buat di hari ke depan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa bersama kami. Terima kasih Bapak Surga. Siang sore hari ini kami mau berdoa untuk Pak Bambang yang akan kontrol kesehatannya pada hari Jumat mendatang. Amin. Semua sarana yang dipakai itu, baik itu dokter ya, tangan-tangan dokter, perawat, itu yang sebagai sarana yang Tuhan pakai. Dan kesembuhan, pemulihan itu hanya berasal daripadamu. Itu kan minta kepada Bapa di surga pada siang sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan pasti terjadi untuk tubuh Pak Bambang.
kontrol yang harus dikontrol untuk melihat secara medis. Tapi dengan iman kami percaya bahwa kesembuhan itu sudah dialami oleh Pak Bambang pada Amin. siang sore hari ini di Yes. dalam nama Tuhan Yesus. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Kami terima kesembuhan itu dengan iman. Bersyukur juga Tuhan untuk pelayanan Pak Bambang bersama Ibu Modi. Tuhan sertai mereka, kuatkan mereka Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan. Roh Kudus yang berbicara Tuhan bagi Pak Bambang untuk menyampaikan tentang berita-berita keselamatan, Injil keselamatan kepada jemaat-jemaat, kelompok-kelompok yang dilayani oleh Pak Bambang. Urapi lebih dan lebih lagi Pak Bambang. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan untuk pemulihan dari Pak Henry Yahaan. Saat ini Tuhan, dia sudah mulai berjalan. Amin. Kami percaya bahwa langkah pertama itu ada Roh Kudus yang menggerakkan Amin. kaki tangan dari Pak Henry. Karena langkah berikutnya itu ada dalam tangan Tuhan. Karena akan kuatkan Pak Henry Yahaan dan dia pasti bisa melangkah. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana bagi setiap kami. Tuhan melihat Tuhan, kerinduan Tuhan, harapan dari Ibu Jorita dan Pak Henry. Untuk kesembuhan ini mereka akan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Tuhan. Itu komitmen mereka. Bapak surga, saya percaya bahwa siang sore hari ini Pak Henry sudah bisa berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan iman kami melihat bersama-sama. Kuatkan Bu Jorita sebagai pendamping, sebagai penolong untuk Pak Henry yang memberi support secara jasmani bagi Pak Henry sehingga dia kuat selalu. Kuatkan juga Bu Jorita. Kebersamaan kami Tuhan siang hari ini kami berdoa bagi semua kami, Ibu Ria, Ibu Ariance, Ibu Noni yang sudah juga bersama kami, dan Ibu Yuli Deo, dan teman-teman kami yang sudah off dari kami. Tuhan berkati dan sertai mereka. Akan kami semua berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Yang boleh menikmati damai sukacitamu bersama-sama dengan keluarga. Berkati Pak Andre juga Tuhan sebagai tuan rumah dari Zoom Kompak yang hari ini. Amin. Segala kebutuhan atau segala program apapun juga yang dibuat oleh Pak Andre untuk kebersamaan kami dalam Zoom ini Tuhan berkati dan cukupkan segala kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami Tuhan siang hari ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, yang selalu menjawab doa kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa kami di dalam surga, Bapa kembali kami datang Tuhan menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bapa di surga, jika kami boleh ikut join Zoom di dalam Zoom Kompak siang ini, kami percaya itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami beroleh peneguhan melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menjelaskan kepada kami sehingga kami boleh diteguhkan, kami boleh diberikan pencerahan, penjelasan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami belajar percaya bahwa kami tidak lagi sama ketika kami memulai join Zoom dengan setelah berakhirnya Zoom ini. Tuhan menambah-nambahkan bagi kami pengetahuan. Bahkan Tuhan menambah-nambahkan hikmat bijaksana bagi kami, menolong kami melalui Roh Kudus untuk dapat menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah Zoom Kompak siang. Tuhan memberkati setiap kami di dalam tugas pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan menjadikan kami orang-orang yang cakap di dalam bekerja, orang-orang yang tulus hati, jujur, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Berkati Tuhan Kompak siang,
Berkati hamba-hambamu yang memiliki hati untuk boleh melayani Engkau Tuhan melalui ibadah Zoom ini. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami belajar percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu dan kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Tuhan akan mendengar dan bahkan mengabulkan segenap doa dan harapan kami Amin. seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya. Oke, terima kasih Ya, Sampai Bu jumpa. Rian, terima kasih Terima Pak kasih, Karel, Pak Pak Andre, Bu Bambang, Ariance, Bu Ariance, Sama-sama. Bu Yurika. Pak Bambang, Bu Thank Yunita, you. Bu Arance. Salam sama Ibu Noni ya.